Setelah tersingkap gerbang fitnah dengan wafatnya Umar, badai yang lebih besar mulai menggulung umat. Kematian Uthman radhiyallahu anhu bukan hanya tragedi, tetapi percikan yang menyalakan bara perpecahan pertama dalam tubuh kaum muslimin. Sejarah mencatat, inilah hari ketika umat terbelah dari dalam, bukan dari luar. Dan dari perpecahan itu, dua perang besar terjadi, Jamal dan Siffin, yang kemudian melahirkan kelompok paling ekstrim sepanjang sejarah, kaum Khawarij. Inilah ensiklopedia akhir zaman saat umat terpecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerima baiat dalam keadaan umat sedang kacau. Darah Uthman menuntut keadilan. Di sisi lain, Aisyah radhiyallahu anha bersama Tolha dan Zubair radhiyallahu anhuma menuntut agar para pembunuh Uthman segera ditangkap sebelum urusan pemerintahan lainnya. Dua rombongan yang sama-sama berniat baik justru bertemu dalam situasi yang buruk. Kesalahpahaman, provokasi, dan gerakan para pembunuh Uthman yang bersembunyi di antara pasukan, semua itu memicu tragedi Perang Jamal Basrah. Ali tidak menginginkan perang, Aisyah tidak menginginkan perang, Tolha dan Zubair tidak menginginkan perang. Tetapi para provokator dalam kegelapan melemparkan panah pertama, dan perang pun terjadilah. Ia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akan memerangi demi penafsiran Al-Quran sebagaimana aku memerangi demi turunnya Al-Quran. Perang Jamal berakhir dengan duka mendalam. Aisyah diperlakukan mulia dan dikembalikan ke Madinah, tetapi luka umat semakin lebar. Fitnah telah benar-benar menyala. Setelah Perang Jamal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fokus menata pemerintahan. Namun Muawiyah radhiyallahu anhu, gubernur Syam dan kerabat Uthman, menolak berbaiat sebelum pembunuh Uthman dihukum. Sekali lagi, kedua pihak sama-sama berniat benar, tetapi waktu dan situasi tidak berpihak pada rekonsiliasi. Pasukan Ali dan pasukan Muawiyah akhirnya bertemu di dataran Siffin, di tepi sungai Yufrat. Perang berlangsung lama dan melelahkan. Ketika keadaan hampir berpihak kepada Ali, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf di ujung tombak, sebuah tanda bahwa mereka meminta pengadilan berdasarkan Al-Quran. Tindakan ini mengakhiri peperangan, namun membuka masalah baru, tahkim atau arbitrase. Sebagian pasukan Ali menolak keputusan itu dan menyebutnya sebagai penghukuman manusia atas hukum Allah. Dan dari sinilah muncul kaum yang akan mengguncang dunia Islam, Khawarij. Khawarij awalnya adalah bagian dari pasukan Ali. Namun setelah Siffin, mereka memisahkan diri. Mereka mengangkat slogan keras, La hukma illa lillah, tidak ada hukum selain milik Allah. Slogan ini benar, tetapi cara mereka memahaminya salah total. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka, bahkan menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka memerangi siapapun yang tidak mengikuti pemahaman sempit mereka. Inilah ekstremisme pertama dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW telah menyebutkan kelompok ini dalam banyak hadis. Di antaranya, mereka keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Khawarij bukan sekedar kelompok biasa. Mereka adalah benih bagi semua ekstremisme ideologi sepanjang sejarah. Perang Jamal dan Siffin bukan perang antara iman dan kufur, bukan pula perang antara kebenaran dan kebatilan. Sebaliknya, ini adalah tragedi internal akibat salah paham, provokasi, dan pengkhianatan para pembunuh Utsman yang bersembunyi di bayang-bayang. Namun, perpecahan itu memulai sesuatu yang jauh lebih besar, perpecahan umat. Sejak saat itu, tercipta garis politik yang belum pernah ada di masa sebelumnya. Lahirnya kelompok-kelompok teologis dan ekstrim, dan pergeseran peradaban umat dari satu kepemimpinan bersatu menjadi berlapis-lapis. Perang Jamal dan Perang Siffin bukan dua pertempuran. Mereka adalah dua luka
yang membentuk arah sejarah 1400 tahun berikutnya. Dari bara fitnah yang membakar umat di Jamal dan Siffin, dari tanah gersang yang melahirkan kaum Khawarij, fitnah akan terus bergulir. Sebab Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa fitnah besar akan semakin mendekat, semakin rapat, dan semakin gelap, hingga tiba pada fase selanjutnya, bangkitnya daulah besar, runtuhnya yang lain, dan kemunculan pertanda-pertanda baru menuju akhir zaman. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.